warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Tati ya sahabat-sahabatku semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Kalian sehat? Alhamdulillah kalau kalian sehat. Semoga kalian dikasih berkah barokah oleh Allah Subhanahu wa taala, dilancarkan rezekinya dan dikasih keberkahan sahabat-sahabatku ya. Malam hari ini Tati mau ngasih curhat ke kalian semuanya. Gimana sih Taiwan itu ya sahabat-sahabatku ya. Di sini Tati mau cerita sekitar Taiwan ya sahabat-sahabat. Kenapa Tati cerita sekitar Taiwan? Karena Taiwan sendiri itu nggak sama Indonesia ya sahabat-sahabat ya. Nggak sama Indonesia, peraturannya itu beda banget ya. Kenapa saya bilang beda banget sahabat-sahabatku ya? Di sini contohnya saja, di sini kalau ada anak nangis ya, seandainya ada anak nangis ini ya, sambil benerin tripod, seandainya ada anak nangis di sini ya, di sini ada anak nangis begitu, terus anaknya itu nggak diem begitu ya, nggak diem, terus itu pun bisa dilaporkan ke pihak kepolisian ya sahabat-sahabatku ya. Kenapa begitu? Kalau di Taiwan sini tuh sangat disiplin banget. Apapun bisa berhubungan dengan hukum, apapun bisa berhubungan dengan polisi sahabat-sahabat ya. Mungkin heran ya kalau orang Indonesia mungkin heran. Ya di sini semalam itu aku mundurin sedikit ya. Di sini semalam itu ya sahabat-sahabat, semalam itu kan ada anak nangis ya di sini di atas di lantai 4 itu kemarin kan ada anak nangis ya, ada anak nangis itu kenapa kok ada anak nangis itu udah tiap hari ya, tiap malam, tiap kalau tiap maghrib itu dia itu menangis ya, selalu menangis dan jerit minta ampun ya. Barusan ini aku tadi teriak ya, sekarang udah diem ya. Dari pokoknya sudah lama banget itu ya. Kalau tiap malam itu menangis jeritnya minta ampun sampai kuping ini penuh begitu. Tapi bapak mamanya itu diem ya, nggak mau gimana caranya biar anak itu bisa diem. Tapi bapaknya maknya itu diem saja ya. Kemarin itu mungkin ada yang jengkel ya, ada yang jengkel, tetangganya itu ngelaporin ada dua polisi itu. Kemarin saya juga deg-degan sahabat-sahabat. Kenapa saya deg-degan? Kan mencet belnya itu mencet rumah saya ini ya sahabat-sahabat ya, mencet belnya ini rumah saya ini ya, dipencet gitu. Terus aku tengok bawah itu kok ada 3 polisi ya, ada 3 polisi. Kan saya kaget ya, kenapa kok ada 3 polisi padahal saya ini nggak kaburan, padahal saya ini aman-aman saja. Ada masalah apa sih saya ini? Saya bilang begitu kan sama diri saya sendiri. Tapi saya sudah kenceng loh, kan dia mencet belnya dedet kayak gitu. Biasanya majikanku kalau mencet gitu aku teriak kenceng itu dia udah ketakutan ya, kata dia enggak Tati kayak gitu. Nah itu mencet bel itu sampai 3 kali dedet kayak gitu kan. Terus saya bilang, siapa itu? Kata saya, ntar dulu kayak gitu, tapi aku dengan nada tinggi kasar gitu ya. Terus dia bilang, iya, kata dia gitu. Kata polisinya bilang, iya, gitu. Habis itu kan justru saya buka pintu ya. Saya buka pintu gitu. Saya lihat tuh polisi. Ya, saya lihat itu ada 3 polisi di depan pintu saya. Tapi di depan tangga ya, depan pintu masuk saya itu kan ada tangga ya. Ada tangga. Terus saya bilang, kenapa? Kata saya. Terus polisinya bilang, nggak ada apa-apa, saya mau naik ke atas ke lantai 4 begitu kan. Oh kata saya gitu, kirain saya ada masalah. Bukan katanya, saya mau naik ke atas, mau ke lantai 4. Nah ke lantai 4 itu anak-anak itu masih nangis kenceng ya. Begitu ada polisi itu, dia diem sahabat-sahabat ya.
dia diem. Terus polisinya ngomong ke ibunya, ya nggak boleh kayak gitu, nggak boleh kayak gitu. Ya saya herannya itu, kalau anaknya nangis sampai jerit-jerit kayak gitu, nggak tahu ada apa ya, tiap hari tiap malam itu anaknya itu nangis jerit-jerit begitu ya, nggak karuan begitu sahabat-sahabat ya. Jadi kita sebagai tetangga itu kalau ada anak jerit-jerit kayak itu juga kasihan ya, tapi menjengkelkan juga ya, kasihan juga tapi juga menjengkelkan. Jadi aku pun juga nggak punya inisiatif lapor siapa ya, saya bilang udah biasa saja. Nggak taunya kalau di Taiwan sini kalau ada anak orang nangis kejer sampai gitu, itu bisa dilaporin ke polisi ya gitu. Saya baru tahu itu. Terus saya bukain pintu ya, saya kirain mau masuk ke tempat saya ya polisi itu. Saya masuk, saya bukain pintu, katanya ya enggak, saya mau ke atas, katanya. Oh, saya anyem, saya udah deg-degan loh, kenapa ada polisi, padahal saya itu resmi kan, terus saya nggak punya masalah apa-apa, kok ada polisi di sini begitu kan ya, kaget juga, deg-degan ya, namanya kita kerja di sini imigran kan ya, kita sebagai TKW. Terus ketika pintu Anda itu dipencet sama polisi, pasti kita itu rasa penasaran itu pasti ada ya, deg-degan itu pasti ada begitu ya, manusiawi saja ya. Itulah ketatnya Taiwan ya, apapun bentuknya itu bisa dilaporkan ke polisi ya. Kalau di Taiwan sini tuh nggak pandang bulu loh sahabat-sahabat, mau saudara sendiri, mau maknya sendiri, mau bapaknya sendiri ya, mau saudara-saudaranya sendiri, kalau dia emang menyimpang dari peraturan ya, sudah menyimpang dari peraturan, itu bisa dilaporkan ke pihak polisi ya. Kalau di Indonesia, kalau nggak, ibarat kayak yang bisa dilaporkan polisi itu yang mengolok-ngolok, yang maling, yang ngerampok, yang apa gitu ya, maksudnya yang ya udah Indonesia masalah apa gitu yang bisa dilaporkan polisi ya, bisa ya dihukum, dilaporkan polisi. Tapi kalau Taiwan sini itu emang udah tradisi, sudah kebiasaan ya, orang Taiwan itu orangnya disiplin ya sahabat-sahabat ya, disiplin ya, udah disiplin begitu, apapun bisa dilaporkan ke polisi ya. Apalagi hutang nggak bayar, nah itu berurusan banget dengan polisi ya. Seumpama kalian juga ngutang di bank ya, ngutang di bank, terus kalian udah beberapa bulan ini kalian nggak bayar, nah itu bisa juga masuk ke polisian dan masuk ke ranah hukum sahabat-sahabat ya. Makanya jangan pernah main-main ya, kalian di Taiwan itu jangan pernah main-main dengan hukum ya, karena di sini tuh bisa ituin dengan hukum ya. Kalian jalan-jalan terus kalian makan nasi kotak atau makan apapun, sampah nggak kalian buang di tempat sampah ya, kalian buangnya sembarangan, itu juga bisa dihukum ya, bisa dilaporkan ke polisi juga. Makanya di sini tuh harus hati-hati ya. Emang kalau orang disiplin itu baik ya sahabat-sahabat ya, kalau orang disiplin itu baik emang ya. Di sini tuh orangnya disiplin. Saya juga senang loh kalau seumpama Indonesia diterapkan kayak di Taiwan gini, aku paling seneng ya, soalnya nggak ada mempergunakan atau memanfaatkan waktu yang gak sepantasnya kita lakukan begitu ya sahabat-sahabat ya, nggak bisa ditutup-tutupin gitu ya. Kalau di Taiwan sini aliasnya itu nggak bisa ditutup-tutupin. Kenapa nggak bisa ditutup-tutupin ya? Begitu ya, soalnya di sini tuh negara hukum ya, apa-apa pun sedikit hukum, masih didenda, dihukum, dipenjara begitu ya sahabat-sahabat ya. Nggak orang Taiwan asli, nggak TKI, nggak TKW sama. Kalau menyalahi hukum ya tetap dihukum, tetap diproses, hukum tetap berlaku begitu ya sahabat-sahabat ya. Makanya buat sahabat-sahabatku semuanya yang ada di Taiwan sini, apalagi mbak-mbaknya TKW yang jaga ama akong di sini ya, hati-hatilah ya, berhati-hatilah. Kalian bisa ngomong
ngomong aja ini bisa ya, masalah ngomong bisa, tapi jangan sampai kalian mukul atau kalian kasar, bermain kasar ya. Karena apa? Akibatnya itu fatal banget sahabat-sahabat ya. Makanya dari itu kalian yang ada di sini ya, biar di Taiwan ketat, tapi jangan pernah kalian itu takut apa yang ada peraturan di Taiwan. Tetap semangat, tetap ciayo, jaga kesehatan, jaga kedisiplinan, jaga kerja kalian ya, biar aman di sini sahabat-sahabat ya. Kalau kita sudah aman kan enak, begitu ya. Kalau kita sudah aman kan enak, kita nggak susah-susah kok ya. Kita dimanapun kita tetap bisa bekerja ya, kita dimanapun kita tetap bisa berkarya sahabat-sahabatku ya. Jangan pernah menyerah, apapun kerja kita, apapun yang kita lakukan, toh itu baik, itu akan membawa berkah barokah buat kita semuanya. Sekian dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pasdur dan selamat saya dari channel Tati, semoga membawa berkah barokah. Dan jangan lupa like-nya, like dan subscribe, tekan tombol merahnya, cetit nya. Sekian dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.